Perkenalkan, nama saya Alda Nadia, semester 6. Saya akan melaksanakan tugas perencanaan bidang kesehatan di Indonesia. Yang pertama ada perencanaan fasilitas dan personel kesehatan, analisis manfaat, efektivitas biaya, program kesehatan. Perencanaan fasilitas adalah rencana kebutuhan yang meliputi semua barang yang diperlukan baik yang bergerak ataupun tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan fasilitas adalah 1. Melakukan perencanaan fasilitas pendidikan. 2. Kapan perencanaan fasilitas pendidikan dilakukan. Ketiga, prosedur perencanaan fasilitas pendidikan. Yang keempat, analisis kebutuhan fasilitas. Personil kesehatan. Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Di samping itu juga diuraikan tugas masing-masing staf pelaksana tersebut. Hal ini karena masing-masing orang yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan kewajiban. Analisis manfaat, biaya, dan efektivitas. Analisis manfaat di mana metode yang memungkinkan untuk identifikasi, pengukuran, dan perbandingan manfaat dan biaya program atau pengobatan alternatif. Analisis efektivitas biaya adalah metode yang menganalisis manfaat kesehatan dan sumber daya yang digunakan oleh pemerintah sehingga para pembuat kebijakan dapat memilih di antara program kesehatan tersebut. Analisis minimalisi biaya adalah metode untuk mengukur kisaran biaya terapi atau program terendah yang berlaku jika manfaat yang diperoleh sama. Yang kedua, proses perbaikan perencanaan. Yang pertama, identifikasi konteks proses. Yang kedua, identifikasi dan dokumentasi proses. Yang ketiga, mengukur performasi. Yang keempat, memahami suatu masalah dalam konteks proses terjadi. Yang kelima, mengembangkan dan menguji ide-ide. Yang keenam, melanjutkan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari proses yang diperbaiki itu. Yang ketiga, memahami rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan. Rencana tahunan pembangunan kesehatan dan perencanaan kesehatan tingkat puskesmas. Perencanaan RPJMK. Yang pertama, meningkatkan status kesehatan gizi ibu dan anak. Yang kedua, meningkatnya pengendalian penyakit. Yang ketiga, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Yang keempat, meningkatnya kecukupan layanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengolahan SJSN kesehatan. Yang kelima, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin. Yang keenam, meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Yang kedua, RTPK yaitu program rencananya adalah dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. RKTP merupakan penyusunan rencana kegiatan tingkat puskesmas untuk tahun yang akan datang. Penyusunan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.